Welcome to Mobile Legends! Halo, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi pangan, khususnya dalam fermentasi tape. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Jadi, bioteknologi itu merupakan semua aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi, yaitu organisme hidup untuk membuat atau memodifikasi produk ataupun proses untuk kegunaan khusus. Selanjutnya, pengertian dari bioteknologi pangan. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi pangan? Jadi, bioteknologi pangan adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan, di mana dia bertujuan untuk menghasilkan produk bahan pangan untuk manusia. Nah, jadi bioteknologi pangan atau makanan ini memanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan pengelolaan makanan dengan mengubah bahan makanan menjadi bentuk lain. Maka bioteknologi pangan dapat diartikan sebagai solusi bioteknologi di bidang pangan sejak dari mempersiapkan bahan sampai kepada pengolahan menjadi produk ataupun siap hidang. Nah, jadi proses-proses bioteknologi dalam bahan pangan saat ini meliputi proses fermentasi, yaitu berupa bahan makanan seperti yogurt, keju, bir, anggur, cuka, roti, dan kecap. Baik, selanjutnya adalah sejarah bioteknologi pangan. Jadi, produksi makanan dengan menggunakan proses mengubah bahan baku dari tanaman atau hewan telah dilakukan sejak dulu dengan menggunakan api. Adapun sejarah bioteknologi pangan itu dimulai dengan produksi makanan fermentasi seperti wine, roti, ataupun keju. Nah, jadi pemanasan makanan dan aplikasi fermentasi ini akan menghasilkan peningkatan signifikan pada keamanan dan kualitas pangan. Selanjutnya, secara garis besar, kegiatan bioteknologi pangan ada 5. Yang pertama adalah bioteknologi sel mikroba, yaitu untuk produksi makanan terfermentasi dan aditif pangan. Yang kedua adalah aplikasi enzim, baik untuk mempersiapkan bahan makanan atau mengolah makanan. Yang ketiga adalah kultur sel atau jaringan tanaman dan tanaman transgenik. Yang keempat adalah kultur sel hewan dan hewan transgenik. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah rekayasa protein. Baik, di sini kita akan membahas satu poin saja, yaitu yang pertama, teknologi sel mikroba untuk produksi pangan terfermentasi dan aditif pangan, karena poin yang pertama ini berhubungan dengan fermentasi tape. Baik, langsung saja masuk kepada yang pertama, teknologi sel mikroba untuk produksi pangan terfermentasi dan aditif pangan. Nah, jadi teknologi sel mikroba sudah diaplikasikan di bidang pangan beberapa abad yang lalu. Tujuan dari teknologi sel mikroba ini adalah untuk pengawetan pangan yang menghasilkan berbagai jenis pangan terfermentasi seperti dadi, termasuk yogurt dan keju, tauco, tape, dan sebagainya. Sedangkan teknologi mikrobial bertujuan untuk menghasilkan bahan kimia sekaligus bahan pangan, yaitu produksi etanol oleh kamir dan lanjutannya untuk menghasilkan cuka atau asam asetat untuk bakteri. Baik, selanjutnya ada proses fermentasi. Jadi proses fermentasi ini adalah proses tradisional untuk meningkatkan daya simpan hasil pertanian seperti susu, sayuran, dan daging. Nah, banyak sekali jenis fermentasi makanan dan minuman yang dilakukan di berbagai negara berkembang, terutama di Asia Tenggara. Nah, di Amerika Utara dan Eropa punya sistem distribusi yang cepat dan terdapat sistem cooling dan freezing, sehingga membuat proses fermentasi tidak dipakai lagi. Nah, jadi tren ini tidak berlangsung lama.
lebih banyak orang dan perusahaan makanan tertarik pada makanan alami dan tradisional. Jadi industri makanan dan minuman ini terus mengalami inovasi untuk memenuhi daya tahan dan kealamiannya. Kemudian, umbi-umbian sebagai bahan pangan sumber karbohidrat telah lama dikonsumsi masyarakat, khususnya di Indonesia pastinya ya. Jadi ubi jalar atau Ipomoea batatas, kemudian keladi atau Colocasia esculenta, dan singkong atau Manihot ignisima dapat diolah menjadi suatu produk untuk berbagai macam keperluan lain seperti industri makanan, industri tekstil, industri kertas, dan untuk pembuatan energi alternatif terbaru. Nah, jadi sebagai bahan baku industri pangan, salah satu bentuk pengolahannya adalah tape. Pembuatan tape ini dilakukan melalui proses fermentasi yang melibatkan konsorsium mikroorganisme. Proses fermentasi tape ini diawali dengan menghidrolisis pati oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kapang, kahmir, atau bakteri yang bersifat amilolitik atau mampu menghidrolisis amilum dengan bantuan enzim amilase. Baik, selanjutnya kita masuk kepada manfaat bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, jadi peran bioteknologi khususnya pemanfaatan mikroba dalam bidang pangan telah cukup luas dikenal oleh masyarakat. Jadi dengan mudah kita dapat menemukan makanan dan minuman hasil fermentasi dari mikroba. Adapun manfaat dari bioteknologi dalam bidang pangan, yang pertama, menghasilkan produk makanan yang bergizi tinggi. Contohnya adalah tempe, roti, dan nata de coco. Yang kedua, menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Contohnya tape, bir, dan wine. Yang ketiga, menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam. Contohnya yogurt, keju, sauerkraut, dan pickle atau acar. Dan yang keempat, menghasilkan produk bahan penyedap. Contohnya tauco, kecap, terasi, dan cuka. Selanjutnya, produk dari bioteknologi tradisional, khususnya dalam bidang pangan. Yang pertama adalah pembuatan keju, yang kedua pembuatan yogurt, yang ketiga pembuatan mentega, yang keempat pembuatan roti, yang kelima pembuatan tempe, dan yang keenam atau yang terakhir adalah pembuatan tape. Jadi kami di sini akan memfokuskan kepada pembuatan tape. Jadi tapai atau tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat atau ragi. Kita masuk ke pembahasan Saccharomyces cerevisiae, jamur yang membantu dalam pembuatan tape. Apa itu Saccharomyces cerevisiae? Saccharomyces cerevisiae ini berasal dari bahasa Latin, yaitu Saccharomyces yang berarti gula jamur dan cerevisiae yang berarti bir. Jamur Saccharomyces ini merupakan kamir ataupun ragi yang memiliki kemampuan untuk mengubah glukosa menjadi etanol dan CO2. Saccharomyces ini berfungsi dalam pembuatan roti, tape, dan bir. Karena Saccharomyces ini bersifat fermentatif atau melakukan fermentasi dengan cara memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol secara kuat. Lalu jamur ini merupakan mikroorganisme pertama yang dikembangkan oleh manusia untuk membuat makanan sebagai roti ataupun tape. Kita masuk dalam karakteristik dari Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan mikroorganisme bersel satu atau uniselular. Dia dapat tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pada pH 4,5 sampai 5. Saccharomyces cerevisiae ini tidak mempunyai klorofil dan dia dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Lalu Saccharomyces ini berbentuk oval seperti bola telur dan selnya itu terdiri dari kapsul, dinding sel, membran sitoplasma, vakuola, nukleus, globula lipid, dan mitokondria. Ukurannya itu sekitar 1-5 nanometer
atau 20-25 nanometer dengan lebar sekitar 1-10 nanometer. Saccharomyces cerevisiae ini termasuk dalam golongan Ascomycota. Koloninya itu berbentuk rata, lembab, mengkilap, dan halus. Kita masuk ke dalam pembahasan reproduksi dari Saccharomyces cerevisiae. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa reproduksi Saccharomyces cerevisiae ini ada dua cara. Yang pertama itu ada secara seksual dan ada secara aseksual. Pertama kita akan membahas secara aseksual. Secara aseksual itu dengan cara pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induknya. Tunas yang terlepas akan menjadi sebuah sel jamur baru. Namun, apabila dia tidak terlepas, maka sel tunas itu akan membentuk rantai pseudohifa atau hifa semu. Selanjutnya yang secara seksual. Secara seksual ini diawali dengan konjugasi ataupun penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenisnya. Dari hasil penyatuan itu dengan menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. Zigot itu akan tumbuh membesar menjadi askus yang diploid. Inti ataupun nukleus diploid di dalam askus ini membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 inti yang berkromosom haploid. Di sekitar 4 intinya tersebut terbentuk dinding sel dengan 4 ascospora di dalam askus berkromosom haploid. Jika askusnya itu sudah masak, maka selanjutnya askus akan pecah dengan mengeluarkan ascospora. Ascospora ini akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Halo guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme mikroorganisme dalam pembuatan tapis. Nah, seperti yang kita ketahui, ciri utama dari makhluk hidup adalah dapat melakukan metabolisme. Proses metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Sedangkan itu, anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Jadi, sudah tahu bedanya ya guys? Katabolisme merupakan penguraian, sedangkan anabolisme merupakan penyusunan atau sintesis. Katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kemudian, anabolisme dibagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, sedangkan kemosintesis membutuhkan senyawa kimia. Nah, ini adalah perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Perbedaan yang pertama, katabolisme akan mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Sedangkan kebalikannya, anabolisme akan mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Kemudian, katabolisme akan mengurai molekul-molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Sedangkan anabolisme akan menyusun molekul sederhana menjadi senyawa kompleks. Kemudian, katabolisme akan menghasilkan ATP. Apa itu ATP? ATP atau adenin trifosfat merupakan bentuk energi makhluk hidup. Jadi bentuk senyawa dari energi makhluk hidup adalah ATP, guys. Nah, sedangkan anabolisme menggunakan ATP untuk proses metabolismenya. Katabolisme makhluk hidup terdiri dari 3, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Akan tetapi, di sini kita akan membahas sampai metabolisme karbohidrat saja. Berikut akan disajikan proses-proses respirasi dan proses-proses fermentasi. Seperti yang kita lihat pada gambar, respirasi anaerob terjadi di dalam sitosol atau sitoplasma. Sedangkan respirasi aerob terjadi di dalam mitokondria. Nah, dari gambar tersebut, glukosa akan dipecah menjadi asam pirufat melalui glikolisis. Berikut merupakan tabel dari hasil respirasi aerob dan respirasi anaerob. Hasil dari respirasi aerob, seperti yang kita lihat di dalam tabel, akan menghasilkan 38 ATP secara keseluruhan. Sedangkan hasil dari respirasi anaerob hanya akan menghasilkan 2 ATP saja.
dari proses glikolisis. Nah, dari tabel hasil respirasi anaerob dapat kita ketahui bahwa pembentukan asam laktat tidak membutuhkan dan tidak menerima ATP, sehingga ATP yang dihasilkan hanya berasal dari glikolisis saja. Yang pertama, mikroorganisme aerob obligat. Artinya, mikroorganisme ini sepenuhnya membutuhkan oksigen dalam proses metabolismenya. Kemudian, mikroorganisme anaerob fakultatif. Artinya, mikroorganisme anaerob yang dapat hidup dan atau tanpa oksigen. Artinya bisa hidup dengan oksigen dan bisa hidup tidak ada oksigen. Kemudian respirasi anaerob obligat. Artinya mikroorganisme ini sepenuhnya tidak membutuhkan oksigen. Bahkan apabila mikroorganisme ini hidup di dalam lingkungan yang ada oksigen, dia akan mati. Kemudian kita akan membahas mengenai fermentasi etanol. Fermentasi dalam pembuatan tape merupakan fermentasi etanol. Hasil dari fermentasi ditentukan oleh agen yang membantu dalam prosesnya. Bisa kita lihat di dalam gambar Lactobacillus streptococcus contohnya dan Saccharomyces cerevisiae. Lactobacillus merupakan agen dalam pembentukan asam laktat, sedangkan Saccharomyces cerevisiae merupakan agen dalam pembentukan etanol, sehingga asam laktat tadi berguna dalam kehidupan sehari-hari dan Saccharomyces cerevisiae berguna dalam pembentukan. Halo semuanya, di sini kami bakal praktikum tape. Yang pertama bahannya itu ada ragi tape, kemudian ada pemanis buatan, dan ada singkong atau ubinya. Oke. Nah, untuk cara membuatannya di sini yang pertama kita kupas singkong dari kulitnya. Ini kita kupas ya. Nah, kalau udah terkupas seperti ini, kemudian ini singkongnya itu kita kerok ya namanya. Ini berfungsi untuk menghilangkan lendir dari singkongnya. Nah, setelah sudah selesai, sekarang saatnya kita cuci. Ini kita cuci bersih. Di sini kita cucinya 2 kali cuci ya. Ini harus kita gosok-gosok seperti itu supaya lendir-lendir dari singkongnya atau ubinya itu hilang. Nah, ini udah dicuci 2 kali, jadi lebih bersih. Kemudian di sini singkongnya kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil, seperti itu. Kalau misalnya mau nggak dipotong-potong pun nggak masalah, cuman di sini singkongnya dipotong-potong. Kemudian ini dikukus sampai benar-benar matang, sampai benar-benar empuk seperti itu. Kemudian ditutup ya guys. Nah, ini dia singkongnya udah matang, udah empuk. Wow, ini uapnya keluar-keluar guys. Kemudian ini kita pindahkan, kita dinginkan ke sebuah tampah ya. Tampah yang udah bersih, ini udah dicuci kok. Kemudian ini kita dinginkan aja, kita tunggu beberapa jam. Nah, setelah singkongnya dingin, kemudian di sini kita ambil ragi. Raginya tadi udah ditumbuk ya, jadi lebih halus dan kita tambahkan pemanis buatan. Kemudian ini kita tabur-taburkan aja ke singkongnya.
Nah, raginya ini berguna untuk fermentasi si singkongnya ya. Kemudian kalau misalnya kenapa pakai pemanis buatan, karena katanya ya, ini juga baru pertama kali buat tape singkong, katanya kalau nggak pakai pemanis buatan itu rasanya sedikit asam gitu, jadi makanya menggunakan pemanis buatan. Nah, ternyata memang rasanya itu manis banget ketika menggunakan pemanis buatan. Ya mungkin tuh bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman yang mau buat tape singkong. Nah, ini udah selesai. Oke guys, jadi ini adalah tape yang sudah aku diamkan selama 24 jam. Tadi aku buka, lihat dia udah jadi tape belum? Ya. Oke guys, jadi ini adalah tape atau ubi yang udah kita diamkan selama 24 jam. Tadi aku melihat dia udah jadi tape, singkong udah dingin, udah guys, jadi ini kayak ditutup yang benar-benar rapat sekali. Wow, kayak gini guys jadinya. Oke, mantap. Mantap. Yuk, 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 bilang